Kelompok kami mengambil kasus sengketa tanah antara bidang M31 milik Bapak Supri dan bidang B6 yang digunakan oleh PT Sukorejo Jayatama yang melibatkan beberapa pihak lainnya. Yang pertama yaitu penggugat adalah Bapak Supri dan pemilik tanah M31. Beliau menggugat karena merasa lahannya telah digunakan sebagian oleh pabrik tanpa hak. Yang kedua, sebagai tergugat utama adalah Ibu Jesi selaku pemilik PT Sukorejo Jaya Utama. Untuk memperkuat gugatan, Bapak Supri menghadirkan dua saksi, yaitu Pak Hadi terikat hubungan darah dengan pemilik tanah warisan, dan sedangkan Pak Yongki yang pernah bekerja dengan pemilik tanah. Tak hanya itu, ada pula pihak lain yang disebut dalam perkara ini, serta seorang ahli pertanahan yang memberikan keterangan bahwa bidang M31, M39, dan B6 sebenarnya tanah yang berbeda. Pada awalnya, tanah M31 dan B6 merupakan tanah bagi hasil. Selanjutnya pada tahun 1984, tanah SHM 31 dijual dengan harga 15 juta dengan luas 31,5 hektar dan difungsikan sebagai lahan sawah yang saat ini dimiliki oleh Bapak Supri selaku penggugat. Pada tahun 1996, sawah tersebut diratakan dan pada tahun yang sama didirikan juga pabrik PT Jaya Sukorejo Jayatama di atas lahan tersebut. Selanjutnya, pada bulan Maret, penggugat melaporkan PT Sukorejo Jayatama atas dugaan penyalahgunaan hak guna bangunan (HGB) karena sebagian tanah M31 diduga turut diambil. Namun, meskipun penggugat telah melakukan konfirmasi sebanyak 2 kali, pihak BPN tidak memberikan respon. Yang akhirnya penggugat melaporkan kasus ini di PT UN atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan hak bangunan. Tetapi setelah laporan tersebut, justru BPN mengeluarkan SHGB, itu pun hanya dalam bentuk fotokopi. Tidak hanya itu, pabrik yang didirikan atas lahan tersebut juga berniat membeli tanah M39 yang bersebelahan dengan M31 dengan tawaran seharga 400 juta. Pada intinya, permasalahan utama yang muncul adalah adanya overlapping tanah antara M31 dan B6 dengan luas kurang lebih 500 meter. Setelah kami melakukan wawancara dengan fakta dan juga analisis terhadap keterangan saksi, terdapat sejumlah indikasi kuat adanya maladministrasi yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Pasuruan dalam kasus sengketa tanah antara Bapak Supri dengan pemilik tanah PT Sukorejo Jayatama. Yang pertama adalah kurangnya transparansi dari pihak BPN. Fakta menilai bahwa BPN tidak transparan dalam memberikan informasi terkait kasus kepemilikan tanah dan dokumen SHGB atas nama Bapak Supri. BPN tidak memberikan dokumen aslinya. Ketika diminta informasi, BPN justru hanya memberikan salinan fotokopi yang tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 9 Ayat 2 yang berbunyi bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, tindakan BPN ini bisa dikategorikan sebagai maladministrasi berupa pengabaian kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Yang kedua, dugaan penyalahgunaan hak atas tanah oleh pihak pabrik. Berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilakukan oleh ahlinya, terdapat dugaan bahwa PT Sukorejo Jayatama telah melakukan penyalahgunaan hak guna bangunan. Pabrik diduga membangun di luar batas lahan di sebagian lahan M31 yang digunakan tanpa adanya izin yang resmi. Analisis maladministrasi yang dilakukan BPN Pasuruan menurut kelompok kami, yaitu yang pertama adalah penundaan respon. BPN baru saja merespon setelah gugatan diajukan ke PT UN, sehingga hal tersebut melanggar prinsip pelayanan cepat dan tepat yang sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permen ATR BPN Nomor 5 Tahun 2025 tentang perimbangan kewenangan penetapan harga atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Yang kedua yaitu adanya dokumen yang tidak sah. Surat yang diberikan yaitu berupa fotokopi, bukan termasuk dokumen resmi, sehingga hal tersebut melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Pelayanan Pertahanan yang mewajibkan dokumen sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu pengabaian verifikasi lapangan.
BPN menyatakan tumpang tindih tanah tanpa pengukuran, padahal menurut pendapat ahli menyebut bahwa bidang tanah tersebut berbeda. Ini melanggar kewajiban perlindungan hak atas tanah sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960. Yang keempat yaitu pelanggaran standar pelayanan tentunya. Secara keseluruhan, BPN melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat dalam pelayanan pertahanan. Kemungkinan sanksi atau hal yang bisa didapatkan BPN karena hal tersebut, yaitu yang pertama teguran administratif, pencopotan jabatan, audit internal, hingga sanksi pidana jika terbukti adanya gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan jika kita melihat dari dugaan parta. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa tanah antara Bapak Supri, pemilik M31 dan PT Sukorejo Jayatama yang bermula dari dugaan penggunaan sebagian lahan M31 oleh pabrik tanpa izin. Dalam persidangan, saksi dan ahli menegaskan adanya perbedaan bidang tanah. Namun, pihak BPN justru dinilai tidak transparan karena hanya memberikan dokumen fotokopi yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak segera melakukan pengukuran ulang di lapangan. Hal ini membuat proses sidang berjalan lambat dan rumit. Sidang terakhir dijadwalkan pada Kamis 2 Oktober 2025, sehingga hasil akhir masih menunggu putusan hakim. Jadi sampai saat ini kami tidak bisa menyimpulkan siapa yang akan menang dalam kasus ini dan apa sanksi yang akan diperoleh kepada Badan Pertahanan Kabupaten Pasuruan.